Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau membawakan satu kisah tentang seorang bernama John Harper. John Harper ini adalah pahlawan Titanic ya. Titanic, kapal yang besar itu yang tenggelam ya. Jadi teman-teman, John Harper lahir di sebuah kota di Skotlandia pada tahun 1872. Ia dilahirkan dari orang tua Kristen. Ia mengenal dan mengasihi Tuhan serta setia pergi ke gereja sepanjang hidupnya. Beberapa waktu setelah berusia 18 tahun, ia mulai berkhotbah di jalan-jalan kotanya. Seorang yang mengenal John Harper berkata, ia adalah pengkhotbah luar ruang yang hebat dan selalu mampu menarik banyak pendengar yang menghargainya. Orang-orang berbicara dengan bangga tentang pengaruh suaranya yang luar biasa ketika berkhotbah di ruang terbuka. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkannya dalam perdebatan. Penguasaannya yang besar dan cerdas atas Alkitab memampukannya menghadapi semua penantangnya. Khotbahnya penuh urapan, kuat dan jelas dipakai Tuhan. Pemandangan yang sangat biasa terlihat adalah jiwa-jiwa dilayani di ruang terbuka. Bahkan ada yang berlutut di bawah kuasa Injil dan langsung mengakui dosanya. Ia adalah seorang yang sangat tekun berdoa. Dikatakan bahwa Harper mengetahui sesuatu yang jarang diketahui banyak orang, bahwa kuasa sejati di hadapan manusia harus didahului oleh persekutuan dengan Tuhan. Ia menghabiskan berjam-jam bergumul dengan tekun di dalam doa kepada Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Harper adalah seorang pemenang jiwa sejati. Inilah ciri paling menonjol dari hidupnya yang dikuduskan. Seolah-olah ia tidak dapat hidup tanpa melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Beberapa tahun kemudian, ia diperhatikan oleh beberapa pendeta baptis dan diminta menjadi gembala di sebuah gereja kecil yang hanya memiliki 25 jemaat. Di bawah pengaruh khotbahnya yang kuat dan pelayanan pengembalaannya, gereja itu mulai bertumbuh. Ia akhirnya menjadi terkenal dan diminta berkhotbah di Moody Church di Chicago. Rencana awalnya adalah berlayar dengan kapal bernama Lusitania. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk menunggu seminggu agar dapat berlayar dengan kapal baru bernama Titanic. Mari kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan bekerja dalam hidup John Harper. Ia diselamatkan dari tenggelam sebanyak 3 kali. Hampir tenggelam pada usia 2, usia 26, dan usia 32 tahun. Pada usia 2 tahun dia jatuh ke dalam sumur dan kemudian disadarkan kembali oleh ibunya. Pada usia 26 tahun, Harper terseret arus balik ke laut dan hampir mati. Pada usia 32 tahun, ia menghadapi kematian di sebuah kapal bocor di Laut Mediterania. Mungkin ini adalah cara Tuhan menguji dan mempersiapkan hambanya untuk khotbah terakhirnya di ruang terbuka di atas Titanic. Harper berkata bahwa rasa takut akan kematian tidak mengganggunya sedikit pun. Ia percaya bahwa kematian yang mendadak adalah kemuliaan yang mendadak. John Harper pernah menikah, namun kemudian menjadi duda dan hanya memiliki seorang putri berusia 6 tahun bernama Nana. Malam itu adalah tanggal 14 April 1912. RMS Titanic melaju cepat di perairan laut yang sangat dingin, tanpa sadar sedang menuju halaman sejarah. Di atas kapal mewah ini terdapat banyak orang kaya dan terkenal. Pada saat peluncurannya, kapal ini adalah benda bergerak buatan manusia terbesar di dunia. Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Demikian pernyataan para pembuat kapal dengan kesombongan Inggris era Victoria. Pukul 11.40 malam pada malam yang menentukan itu, sebuah gunung es menggores sisi kanan kapal, menaburkan bongkahan es geladak dan merobek 6 kompartemen kedap air. Air laut pun masuk. Menurut laporan yang terdokumentasi, begitu jelas bahwa kapal akan tenggelam. John Harper segera membawa putrinya ke Skocie. Ia membungkuk dan mencium anak perempuan yang berharga.
Sambil menatap matanya, ia berkata bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Suar-suar penyelamat kini melesat di langit gelap, memantulkan air mata di wajahnya ketika ia berbalik dan menuju kerumunan manusia yang putus asa di kapal yang sedang tenggelam. Ketika bagian belakang kapal yang besar itu mulai terangkat, dilaporkan bahwa Harper terlihat berjalan digeledak sambil berteriak, "Perempuan, anak-anak, dan yang belum selamat ke Skoci." Kapal itu kemudian terbelah dua, seakan-akan dipatahkan di atas lutut seseorang, dan terdengar suara ledakan besar. Pada saat itu banyak orang melompat dari geledak ke perairan gelap yang membeku di bawah. John Harper adalah salah satu dari mereka. Seorang penyintas Titanic bertahun-tahun kemudian berkata, "Menyentuh air itu seperti 1000 pisau menusuk tubuh sekaligus." Malam itu, 1528 orang masuk ke perairan yang sangat dingin. John Harper terlihat berenang dengan putus asa mendatangi orang-orang di air, memimpin mereka kepada Yesus sebelum hipotermia menjadi mematikan. Tuan Harper berenang mendekati seorang pemuda yang memanjat sepotong puing kapal. Pendeta Harper bertanya di sela-sela nafasnya, "Apakah kamu sudah selamat?" Pemuda itu menjawab, "Belum." Harper kemudian mencoba menuntunnya kepada Kristus, namun pemuda itu yang hampir syok menjawab tidak. John Harper lalu melepaskan jaket pelampungnya dan melemparkannya kepada pemuda itu sambil berkata, "Ini, kamu lebih membutuhkan daripada saya." Lalu ia berenang menjauh menuju orang lain. Beberapa menit kemudian, Harper kembali berenang mendekati pemuda itu dan berhasil menuntunnya kepada keselamatan. Dari 1528 orang yang masuk ke air malam itu, hanya 6 yang diselamatkan oleh Skoci. Salah satunya adalah pemuda di atas puing itu. 4 tahun setelah Titanic tenggelam, seorang pemuda Skotlandia berdiri dalam sebuah pertemuan di Hamilton, Kanada dan berkata, "Saya adalah penyintas Titanic. Ketika saya terombang-ambing sendirian di atas sebatang kayu malam yang mengerikan itu, arus membawa Tuan John Harper dari Glasgow. Juga di atas puing mendekati saya. 'Saudara,' katanya, 'apakah kamu sudah selamat?' 'Belum,' kata saya belum." Ia menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat." Ombak membawanya menjauh, tetapi anehnya membawanya kembali beberapa saat kemudian, dan ia berkata, "Apakah sekarang kamu sudah selamat?" "Belum," kata saya. "Saya tidak bisa dengan jujur mengatakan bahwa saya sudah selamat." Ia kembali berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat." Dan tidak lama kemudian ia tenggelam. Dan di sana, sendirian di malam hari, dengan 2 mil air di bawah saya percaya saya adalah orang terakhir yang dimenangkan oleh John Harper. Wow. Ya teman-teman, ini adalah cerita kisah seorang John Harper ya, pahlawan Titanic. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini mari kita renungkan ya, apakah dalam kehidupan kita masing-masing kita sudah mempunyai spirit seperti seorang John Harper yang ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan ya. Okay, so let's meditate upon that story, okay? And God bless you, yeah. May this week be a week different than any other normal week for all of us, yeah. May we grow closer to the Holy Spirit. May the Spirit of Jesus change us to love people more, to love souls more, and yeah. Okay, God bless you. See you again tomorrow. Bye bye.